Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari tentang materi praktikum, yaitu terkait pengenalan pengukuran dosis obat. Jadi, walaupun kerja dari pemberian dosis medikasi itu adalah ranahnya dari medis atau dokter, namun kita perlu untuk mengetahui karena nanti kan di rumah sakit atau di pelayanan kesehatan lain itu kita akan bekerja sama secara interprofesional. Jadi otomatis kita harus juga mengetahui terkait dosis pasien apakah aman atau tidak. Nah, sebelumnya kita akan mulai dengan rumus dasar dari dosis obat tersebut, yaitu D per H dikali V sama dengan A, di mana D itu adalah dosis yang diinginkan atau dosis yang diorder oleh medis atau dokter. H itu adalah dosis yang ada pada label obat, baik itu obatnya botol maupun vial, ya, botol atau vial atau mungkin tablet. Nah, nanti V-nya adalah bentuk dari obat yang tersedia itu tablet, bentuk padat atau bentuk cair. Nah, nanti A adalah hasil dari perhitungannya. Ini sudah saya berikan contoh pertama ya. Jadi, order dokter ampicillin 0,5 gram per oral 2 kali sehari. Sedangkan obat yang tersedia di rumah sakit itu ampicillin 250 mg per kapsul. Nah, bagaimana cara kita memberikan obat ke pasien karena ada perbedaan jumlah dosisnya yang tersedia di rumah sakit. Jadi yang pertama adalah kita rubah gram ya menjadi bentuk miligram karena ini kan satuannya miligram. Jadi 0,5 gram itu otomatis akan turun 3 jadi dikali 1000 jadi 500 miligram. Lalu selanjutnya kita masukkan ke rumus D per H dikali V sama dengan A. Jadi 500 dibagi 250 yang tersedia di rumah sakit atau pelayanan kesehatan tersebut dikali satu kapsul karena ini bentuknya padat ya. Jadi satu kapsul atau satu tablet. Kalau padat dia hitungannya cepat karena dia adalah bilangan bulat ya kalau tablet atau kapsul. Nah, jadi 500 dibagi 250 otomatis 2. Jadi pasien itu akan mendapat 2 kapsul. Gitu ya. Lalu kalau seandainya Bu, obat yang diinginkan itu adalah padat, lalu yang diberikan atau yang tersedia di rumah sakit itu adalah cair. Bagaimana menghitungnya? Berarti kita menggunakan rumus dasar tapi yang proporsi dan rasio. Jadi H banding V atau H dibagi V sama dengan D dibagi X. Nah, ini sudah ada pengertiannya. H adalah order, dosis yang diorderkan, V adalah dosis yang ada di label obatnya, D adalah bentuk obatnya apa, X itu adalah jumlah hitungannya nanti. Jadi seandainya contoh soalnya adalah perintah ampicillin 4 kali 100 mg, tersedianya di rumah sakit 250 mg per 5 ml. Kalau sudah mililiter berarti dia bentuknya cair ya, sedangkan yang diminta atau diorderkan oleh dokter itu bentuknya padat. Nah, kita masukkan ke rumus yang ada berapa? Berarti yang tersedia 250 mg dibagi oleh dia dalam berapa sediaan 5 ml sama dengan yang ada 100 mg dibagi X. Ya, karena kan kita tidak tahu ya kalau 100 mg itu dia kalau dirasiokan ke bentuk cair itu berapa mililiter. Langsung kita bagi ya seperti biasa. Nanti hasilnya 250 X berarti 500. Nah, nanti X-nya adalah 2, berarti 2 ml. Otomatis ampicillin 100 mg itu sama dengan 2 per 2 ml. Kalau 250 mg kan 5 ml. Nah, jadi seperti itu. Ini sudah ada contoh latihannya, silakan untuk dicoba ya. Yang cimetidin 0,4 gram per oral 4 kali 1 yang tersedia dalam 400 mg di rumah sakit. Nah, berarti berapa yang harus diberikan ke pasien. Silakan kalian uji cobakan ya sesuai dengan rumus yang sudah saya jelaskan di atas. Nah, selanjutnya untuk perhitungan tadi adalah rumus dasar. Sekarang kita menggunakan metode-metode perhitungan dosis. Yang pertama adalah dengan menggunakan berat badan. Nah, jadi kalau menggunakan berat badan itu adalah kalian harus mengkonversikan berat badan jika yang diketahui itu adalah dalam pounds atau lb. lb itu maksudnya adalah pounds.
Jadi kalau seandainya kita konversikan pounds ke kilogram, otomatis 1 kilo itu sama dengan 2,2 pounds. Contoh mudahnya seperti ini ya. Jadi kita dapat order dokter fluoroasil 12 mg per kilo per hari, IV tidak melebihi 800 mg per hari. Berat badan pasiennya 132 lb atau 132 pounds. Berarti kita rubah ya, 1 kilo 2,2 pounds, otomatis 132 itu nanti akan dibagi 2,2. Jadi hasilnya adalah 60 kg berat badan pasien ya. Nah, lalu baru kita hitung miligram dikali kilogram, itulah dosis dari pasien yang akan didapatkannya. Berarti miligramnya berapa? 12 ya, perintahnya tadi dikali 60. 60 adalah berat badannya, jadi 720 mg. Otomatis fluoroasil yang diberikan 12 mg per kilogram berat badan per hari dengan pasien yang dia BB-nya itu 60 kilo adalah 720 mg, di mana kesimpulannya adalah dosis yang diberikan itu aman, artinya tidak melebihi dari kadar fluoroasil yang harus diberikan per harinya. Ini ya kadarnya. Jadi seperti itu menghitungnya. Lalu yang kedua ada juga ya perintah Sevaclor 20 mg per kilogram per hari dalam dosis terbagi 3. Berat badan anaknya itu 31 lb. Label obat Sevaclornya yang ada di lahan di praktek itu 125 mg per 5 mili. Kita konversikan dulu 31 lb. Oh ternyata 14 kilo. Lalu yang kedua kita masukkan ke rumus ya. Jadi 20 mg perintahnya atau yang diorderkan dikali 14 kilo dari BB anaknya adalah 280 mg per hari. Tapi ingat dosisnya terbagi 3 ya, berarti pagi, siang, malam. Nah, otomatis nanti 280 dibagi 3 adalah 93 mg per dosis pagi, 93 mg per dosis siang, 93 mg per dosis malam. Tapi masalahnya adalah ini kan bentuknya Sevaclor yang diorderkan itu bentuknya adalah padat karena miligram. Sedangkan yang ada di rumah sakit adalah bentuknya per 5 ml. Berarti dia bentuknya cair. Berarti kita harus mengproporsi dan juga rasio. Berarti kita main ke rumus dasar ya, bisa pakai yang ini atau yang bawah. Coba saya contohkan yang atasnya ya, yang D per H dikali V sama dengan A. Berarti 93 mg per dosisnya tadi itu dibagi 125 dosis yang tersedia dikali 5 ml. Otomatis hasilnya kalau kalian pakai kalkulator atau dihitung manual, itu hasilnya adalah 3,7 ml. Nah, jadi seperti itu. Otomatis satu kali dosis yang diminum pasien dalam bentuk cair adalah di dosis pagi 3,7, di dosis siangnya 3,7, di dosis malamnya 3,7 ml. Gitu ya. Nah, ini adalah latihan 2. Jadi obatnya adalah obatnya adalah phenytoin atau dilantin dalam dosis terbagi 5, berat badan pasiennya adalah 55 pounds. Silakan dihitung ya. Untuk perhitungan dosis yang kedua itu mengarah pada luas permukaan tubuh, di mana kalau seandainya di lahan praktik menggunakan perhitungan dosis menggunakan luas permukaan tubuh atau LPT, itu di sana sudah ada, kalian sudah difasilitasi dengan skala nomogram. Nanti saat praktikum juga sama, jadi tidak perlu dihafalkan terkait skala nomogram ini ya. Nah, sekarang kita langsung ke contohnya agar mudah ya. Jadi contohnya adalah pemberian mefenitoin 200 mg per meter kuadrat per oral dalam dosis terbagi 3 sama kayak yang di atas tadi pagi, siang, malam. Tinggi anaknya 100 cm, berarti dalam senti dan berat badannya 20 kg. Cara kita ngeceknya adalah 100 cm dan 20 kg. Kita lihat ya, jadi dari sini berat badannya tadi 20 kilo, berarti di sini ya. Terus kita lihat tingginya 100 cm, berarti di sini. Kalau kita tarik 20 dan 100, nah ini ternyata dia melewati 0,5 dari skala nomogram. Itulah kenapa di sini saya sudah tuliskan jawabannya bahwa perpotongan di skala nomogramnya adalah 0,5 meter kuadrat. Lalu dari situ kita hitung ya, berapa order yang diperintahkan dokter 200 mg dikali 0,5 dari hasil nomogramnya, hasilnya adalah 100 mg. Tapi itu per hari, berarti satu kali dosis berapa? Tinggal dibagi 3 ya, jadi ini sudah ada. Oke, jadi seperti itu ya, jika kita menggunakan indikator luas permukaan
tubuh atau LPT. Nah, untuk rumus perhitungan dosis oral itu akan sama dengan rumus dasarnya, yaitu H banding V sama dengan D banding X. Atau menggunakan rumus dasar yang D per H dikali V sama dengan A. Ini sudah ada contohnya ya, tinggal dilihat. Nanti bisa dipraktekkan dan dipahami dulu sebelumnya. Sekarang yang penting adalah ini. Presentasi larutan pengencer ya. Jadi ini presentasi larutan pengencer karena di lahan itu obat-obatan itu kan tidak hanya berbentuk tablet atau cair. Jadi ada yang berbentuk serbuk di mana kita harus menyampurkan beberapa larutan pengencer agar obat itu tuh terlarut di dalam larutan pengencer itu dan bisa dikonsumsi oleh pasien. Nah, jadi gimana caranya? Ini sudah ada contohnya. Jadi pasien mendapatkan ensur 250 mg dari larutan 30% 4 kali sehari, pagi, siang, sore, malam. Hitung berapa banyak ensur dan air yang diperlukan untuk membuat 250 ml dari larutan 30% tersebut. Berarti kalau larutan 30% itu adalah 30 dari 100 bagian, ya kan persentase itu per 100. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke rumus dasarnya. Berarti D-nya berapa? 30 per 100, karena 30%. Dikali V-nya berapa? 250 ya. Jadi dosis yang dimintakan. Itu berapa yang diorderkan. Berarti tinggal diperkalikan, berarti ada 75 mili ensur. Boleh kalian menggunakan rumus D per H dikali V sama dengan A, atau menggunakan H banding V sama dengan D banding X. Itu akan sama saja hasilnya. Nah, lalu selanjutnya jika kalian sudah menemukan 75 mili ensur, berapa air yang harus ditambahkan untuk mendapatkan 250? Berarti otomatis adalah 250 tersebut dikurangi dari ensur atau hasil perhitungan kita tadi 75, berarti 175. 175 ini apa? Berarti 175 itu adalah air, 75 ml-nya adalah ensur. Jadi ini adalah persentase antara larutan pengencer dan juga yang harus dilarutkan obatnya berapa. Oke, jadi seperti itu ya untuk perhitungannya. Ini adalah cara kita menentukan ya berdasarkan berat badan dan juga LPT atau luas permukaan tubuh, dia aman atau tidak. Kita contohkan yang pertama, perintah Sevaklor 50 mg 4 kali sehari. Berat badan anaknya sudah dalam kilo, tidak perlu dibagi 2,2 ya. Jadi 6,8 kg. Dosis anak-anak itu yang aman 20 sampai 40 miligram per kilogram berat badan per hari untuk Sevaklornya, dan dia terbagi dalam 3 pemberian. Tersedia Sevaklornya di rumah sakit tapi 125 mg per 5 ml. Nah, dosisnya itu aman atau enggak? Sekarang kita bisa menghitung parameter obatnya dulu ya, batas teratas untuk aman dan batas terbawah untuk aman. Yang pertama adalah batas terbawah dulu, 20 ya, dari sini 20 mg dikali 6,8 dari berat badan anaknya, berarti 136. Dosis aman Sevaklor terbawah. Lalu 40 mg ya dari ini, lalu dikali dari berat badannya 6,8, akan didapatkan 272 di mana ini adalah batas aman dari Sevaklor untuk anak-anak, dia batas teratas amannya. Nah, perintah dokternya 50. Nah, 50 tapi 4 kali sehari, berarti otomatis 50 dikali 4. Berarti berapa? 200 mg per hari. Nah, kira-kira dia aman atau tidak? Otomatis aman, karena ada di dalam rentang 136 sampai 272 mg per hari Sevaklor yang dia harusnya aman untuk dosis anak-anak. Nah, lalu, tapi masalahnya adalah yang tersedia di rumah sakit dalam bentuk larutan atau cair. Berarti kita harus merubah miligram tersebut ya ke dalam cairan atau larutan. Caranya bagaimana? Bisa pakai rumus dasar yang D per H dikali V sama dengan A, atau H per V sama dengan D per X. Nah, coba sekarang kita pakai rumus yang bawah aja. Tadi kan sudah yang atas ya di contoh sebelumnya. Nah, kalau seandainya yang bawah itu adalah 125 ml ya. Jadi yang tersedia di rumah sakit dibanding 125 mg, maaf ini salah.
Jadi ini 125 miligram dibanding 5 mililiter sama dengan 50 miligram dibanding X dalam mililiter. Ini salah ya, ini harusnya 125 miligram, 50 miligram. Berarti 125 X sama dengan 250. Jadi X berapa? X adalah 2 mililiter. Jadi yang diberikan ke anak tersebut itu adalah dosisnya 2 mililiter Cefaklor dalam per hari ya. Jadi hitungannya per hari. Terus habis itu ini adalah contoh selanjutnya yang dia menggunakan LPT ya atau luas permukaan tubuh. Jadi perintahnya adalah metronidazole 50 mg setiap minggu, tinggi badan anaknya 54 inci, BB-nya 41 kilo, dosis obat yang dia normal metronidazole untuk anak-anak itu 25 sampai 75 mg per meter kuadrat per minggu. Tinggi dan berat badan anaknya itu dia di skala nomogramnya sudah dihitung ya, jadi berpotongan di 1,3 meter kuadrat. Nah, dosisnya aman atau tidak. Jadi kita cari batas terbawah dan batas teratas dari aman obat metronidazole. Nah, ternyata sekian ya, batas teratasnya itu amannya dari obat metronidazole untuk anak itu 97,5 dan batas terbawah aman itu 32,5. Nah, terus kita hitung lagi ya dosisnya berdasarkan luas permukaan tubuh anak ya. Jadi dosis anak-anak dari dosis dewasa itu kita hitung pakai rumus ini. LPT dibagi 1,73 meter kuadrat dikali dosis dewasa itu sama dengan dosis anak-anak. Karena ternyata dosis metronidazole itu dia ini dosisnya dosis dewasa. Nah, sekarang berarti tinggal dihitungkan. Terus gimana cara menghitungnya? Menghitungnya adalah ini ada di contoh 9. Jadi kalau seandainya perintahnya eritromisin 125 mg per oral itu 4 kali sehari, tinggi badan anaknya sekian, berat badannya sekian, nomogramnya 0,9 meter kuadrat. Ternyata adanya eritromisin itu untuk perhitungannya untuk dosis dewasa adanya yaitu 1000 mg per hari. Gimana cara ngitung? Nah, ngitungnya adalah ini ya, LPT dibagi 1,73 dikali dosis dewasa. Itu adalah dosis anak-anak. Berarti otomatis 0,9 meter kuadrat ya, karena nomogramnya sudah ada, dibagi 1,73 meter kuadrat dikali 1000 ya, karena dia dosis dewasanya sekian. Berarti otomatis hasilnya kalau kalian hitung adalah 520 mg per hari. Nah, jadi kalau 520 mg per hari, nah itu dibagi dalam 4 kali pemberian, karena ini kan sudah ada 4 kali ya sehari, jadi 1 kali dosis itu 130 mg di pagi, di siangnya 130, sore 130, malamnya juga 130 mg per dosisnya. Begitu ya untuk perhitungannya. Jadi ini adalah rumus-rumusnya. Lalu kalau seandainya ini adalah pengenalan preparat injeksi. Jadi kalau seandainya bentuk vial seperti ini namanya ampul. Ya, jadi ini adalah pengenalannya. Ini adalah jarum-jarum yang dipakai untuk pemberian terapi medikasi kepada pasien. Ya, kalau seandainya IC, lalu SC, lalu IM itu berapa ukuran lubang jarumnya. Jadi seperti itu ya untuk perhitungannya. Ini akan sama dengan yang di atas tadi. Silakan untuk dipelajari di contoh 10 ya. Jadi sudah sama dengan rumus-rumus yang ada di atasnya. Seperti itu. Sekian. Di sini juga kalau tidak salah, saya sudah memberikan latihan-latihan untuk kalian mempraktekkan bagaimana cara memperhitungkannya. Jadi kalian bisa mempraktekkan langsung setelah saya menjelaskan terkait pengenalan rumus dasar dalam perhitungan dosis obat. Baik, kalau begitu sekian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.